البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Baik, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mazilna fi safhah al-hadiyata was-sab'in was-sittin. Kita masih di muka surat yang ke-61. Qala al-muallif hafizahullahu taala al-haditsul ashir ba'dal mi'ah. 110. An Abi Murrah maula Ummi Hani. Dari Abu Murrah maula Ummu Hani. Telah kita lewati ya. Abu Murrah siapa namanya? Siapa yang ingat dari anak-anak ya? Tamam, Yazid. Yazid al-Hashimi. Ayahnya wallahu a'lam. Yang terkenal ini. Ummu Hani. Anak-anak siapa ingat Ummu Hani? Anak-anak mana yang ingat? Ummu Hani siapa namanya? Mungkin agak jarang-jarang ya. Nama itu dipakai. Mungkin abang-abang ingat Ummu Hani siapa namanya? Ya? Ayo, Fakhitah. Tamam. Fakhitah bintu Abi Thalib. Yang lain mengatakan Fatimah. Tapi yang lebih terkenal yang pertama. Fakhitah bintu Abi Thalib al-Hashimiyah. Qala Muhammad, salah satu rawinya, mengatakan, waqad ra'aitu Aba Murrah kana syaikha. Saya telah melihat Abu Murrah. Beliau ini sudah tua. Qad adraka Umma Hani. Beliau memang telah berjumpa dengan Ummu Hani. Ya, maula beliau. Tuan putri. Maula ya. Tuan putri Abu Murrah. An Ummi Hani. Qalat ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal fath. Saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahun Fathu Makkah, yaitu 8 Hijriah. Faqultu ya Rasulullah qad ajartu hamwaini li. Wahai Rasulullah, saya telah melindungi 2 ipar saya. Faza'ama benu ummi annahu qatalahu yakni Aliyan. Takni Aliyan. Sementara anak dari ibu saya, yang dia maksud adalah Ali, menyatakan dia akan, bahwa alam ini harokatnya betulkah tidak, yaitu qatilu atau qatalah, memerangi. Kalau memerangi memang sudah ada peperangan. Fathu Makkah ini peperangan. Tapi dohirnya adalah qatiluh, yaitu akan membunuh dia. Sebagaimana dalam riwayat yang pertama, riwayat Bukhari Muslim, qatilun rajulan, yaitu akan membunuh. Mungkin harokat yang untuk sanad kedua ini kurang tepat. Qatiluh, mestinya bukan qatalah. Qalat faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ajarna man ajarti ya ummahani. Maka Rasulullah SAW bersabda, kami telah melindungi orang yang engkau lindungi, wahai Ummu Hani. Baik. Ijaratul mar'ah muslimah mu'tabarah fil Islam. Ini menunjukkan bahwasanya perlindungan dari seorang wanita muslimah itu terpandang di dalam Islam. Kalau dia melaporkan ke pemerintah, mendaftarkan orang kafir ini telah saya lindungi sehingga urusannya selesai di negeri muslimin, maka ini terpandang. Qala hafidhahullahu ta'ala ma'rifatu haqqil ulama'i fi hadhil ummah. Mengenali hak ulama di umat ini. Al-hadithul hadiyah asyara ba'dal mi'ah. 111. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Ubadah bin Samit makuniyatuh. Siapa yang ingat dari anak-anak ya? Tamam, Abdul Walid.
Al-Qurashi, tamam. Barakallahu fiik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa min ummati man lam yujilla kabirana walam wa yarham saghirana wa ya'rif li alimina, wa fi riwayah haqqah. Bukan termasuk dari umatku orang yang tidak mengagungkan orang yang besar di antara kita dan tidak menyayangi anak kecil di antara kita dan tidak mengenal hak dari orang alim di antara kita. Rawahu Ahmad wa sahahu Al-Albani fi sahih targhib wa tarhib. Thayyib. Wal hadis sahih li ghairihi, na'am. Sanadnya mungkin ada permasalahan, tapi memang kesimpulannya sahih li ghairi. Untuk hadis ini Ubadah ibnu Samit berisi 3 permasalahan, yaitu apa? Ijlalul kabir, menghormati, mengagungkan orang besar. Masuk di dalamnya apa? Al-abawain, kedua orang tua, masuk di dalamnya. Demikian pula apa? Kibarul qaum, pembesar kaum. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza atakum kabirul qaum au karimul qaum fa akrimuh. Apabila datang kepada kalian pembesar suatu kaum, atau ini sama ya, kabir yaitu pembesar, atau orang mulia dari suatu kaum, maka muliakanlah dia. Demikian pula hadis apa? Kabir, mulailah dari yang paling besar, kemudian yang berikutnya dan berikutnya. Ini mengagungkan orang yang lebih besar. Sebagaimana dalam hadis yang lain, hadis sahih, laisa minna malam yuwakir dha syaibah minna. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan pemilik uban di antara kami, yaitu orang yang tua. Wajib untuk dihormati, wajib untuk dimuliakan. Wa kama tadinu tudan, sebagaimana Anda berbuat, demikianlah Anda akan diperlakukan. Maka apa? Kita sendiri ingin nanti waktu sudah tua, kita dimuliakan, kita dihargai. Tayyib. Dan usaha pemerintah untuk memuliakan golongan emas, kah istilahnya ya, warga emas itu baik. Orang-orang tua diutamakan, didahulukan, itu adalah usaha yang baik. Ini dianjurkan, digalakkan di dalam Islam. Bahkan ini adalah bagian dari syariat, laisa minna. Bahkan Syekhul Islam mengatakan istilah laisa minna, laisa min ummati, atau tabarru'an nabiyyu minhu, sikap berlepas diri, ini menunjukkan orang yang melanggar masalah ini dia terkena dosa besar. Wa yarham shaghirana, dan menyayangi yang kecil. Tidak boleh ada kezaliman. Dengan istilah apa itu, saya senior, dia junior, boleh dibully, boleh disiksa, boleh ditindas. Ini bukan ajaran Islam, ini ajaran para penjajah, ajaran orang kafir. Tak layak orang-orang mengikuti itu, baik di sekolah-sekolah atau di di kampus-kampus, di university, atau bahkan di pondok-pondok. Sebagian pondok-pondok seperti itu juga, ada geng-geng juga. Yang baru datang akan dibully oleh orang yang besar. Dan ini adalah kezaliman, dan Allah mengharamkan kezaliman. Itu dosa besar yang seperti itu memang. Wa ya'rif li alimina, dalam riwayat yang lain haqqah, dan dia tidak mengenali hak dari orang alim di antara kita untuk diikuti kalam-kalamnya yang baik, untuk dimuliakan permusyawaratannya, kecuali apabila menyelisihi dalil. Tentunya memang tidak sama. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab. Tidak, katakan wahai Rasulullah, apakah sama antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Tentunya jawabannya adalah tidak sama. Namun tidak ada yang menyadari ini kecuali orang yang memiliki mata hati. Tayyib. Kemudian yang berikutnya, qala hafidhahullahu ta'ala, man sabara min hadhil ummati ala syiddatil Madinah, orang yang bersabar di kalangan umat ini, dari kalangan umat ini, terhadap kerasnya kehidupan di Madinah, kerasnya
cuaca dan semacam itu, lahu syafa'atu yaumal qiyamah. Dia akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Al-haditsus tsani asyar ba'dal mi'ah 112. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasbiru ala la'wa'il madinati wa syiddatiha. Tidak ada orang yang bersabar terhadap kesulitan di Madinah dan kekerasannya. La'wa yaitu al-masyaqqah, kesulitan, wal wata'ab, keletihan. Karena mungkin cuacanya lain. Ini cabaran, sangat sejuk. Kalau panas ya sangat panas. Ini ujian. Dan kekerasan di sana, kerasnya iklim di sana. Ahadun min ummati, satu orang dari umatku. Berarti memang apa? Fadilatu hadil ummah. Di antara keutamaan umat ini, umat yang lain tidak dijanjikan macam itu. Illa kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah au syahida. Kecuali saya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, akan menjadi pemberi syafaat untuk dia pada hari kiamat, atau menjadi saksi atas kebaikan dia, saksi atas kesabaran dia, saksi bahwasanya dia memang memiliki wala wal bara' lillah, cinta dan benci karena Allah, kesetiaan dan permusuhan karena Allah. Madinah secara cuaca tidak bagus untuk orang macam kita, barangkali tidak sesuai. Namun karena Madinah adalah tanah suci kaum muslimin, negeri yang dicintai oleh Rasulullah, maka walaupun susah, maka orang ini tetap setia tinggal di situ. Karena memang hidup dia adalah untuk mengikuti agama Rasul, walaupun terasa susah. Maka Rasul akan menjadi saksi akan kesetiaan orang ini. Bukan hidupnya hanya untuk mencari suasana yang sedap, suasana duniawi yang enak. Bukan demikian. Tapi cinta dan benci karena Allah dia. Negeri ini dicintai Allah, maka saya cinta dia. Walaupun cuacanya tidak sedap untuk saya dan sebagainya. Rawahu Muslim. Qala hafidhahullahu ta'ala, hadhil ummah fiha sabbaquna fil khair. Umat ini, di kalangan mereka ada orang yang sangat rajin berlomba-lomba di dalam kebaikan. Qala hafidhahullahu ta'ala, al-haditsus salisa asyar ba'dal mi'ah 113. An Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Untuk anak-anak, ini kunyahnya siapa? Abu Man, Abdullah bin Amr ibn al-As. Insyaallah ada yang ingat kok. Siapa tunjuk jari tadi? Atau menebak, tak mengapa, anak-anak sebelum abang-abang yang membantu ditebak, dicoba, salah tidak mengapa. Atau abang-abang aja membantu adik-adiknya mengingatkan. Ini sahabat yang sangat mulia yang dijuluki sebagai apa? Abidus sahabah, ahli ibadahnya para sahabat. Jelas para sahabat ahli ibadah, namun ini punya keutamaan khusus. Siapa yang mau membantu? Atau mungkin bapak-bapak kot, Abdullah bin Amr, ayah, aywa Abu Muhammad, Allahumma barik. Baik. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, likulli qarnin min ummati sabiqun. Setiap generasi dari umatku ada orang-orang yang berlomba-lomba, yaitu dalam kebaikan. Rawahu Abu Nuaim fi Hilyatil Auliya wa Tabaqatil Asfiya wa Sahihul Albani fi Silsilatis Shahihah. Baik. La syakka anna fil umami sabiqah sabaqin aidan. Tidak ada keraguan bahwasanya di umat-umat terdahulu juga ada orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da dzikri adadin minal anbiya wa ahlihim innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Baik, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak ada keraguan bahwasanya di umat-umat terdahulu juga ada orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, sebagaimana firman Allah taala setelah menyebutkan 70 orang
sejumlah nabi dan keluarga mereka. Kemudian Allah menyebutkan apa yang di dalam ayat tadi itu. Sesungguhnya mereka dahulu kala senantiasa berlomba-lomba bersegera di dalam kebaikan. Dan mereka senantiasa beribadah, yaitu doaul ibadah. Ini lebih umum daripada masalah. Mereka senantiasa beribadah kepada kami dalam keadaan penuh minat dan rasa takut. Dan mereka senantiasa tunduk patuh kepada kami. Ini umat terdahulu. Ma'ruf Ibnu Jurayj, ahli ibadah. Demikian pula, banyak tentunya ya. Baik. Nah, demikian pula di umat ini. Nabi mengatakan, likulli qarnin min ummati. Setiap generasi dari umatku. Qarn itu artinya jil, generasi. Qarn juga terkadang artinya adalah, apa itu? Yaitu mi'atu sanah, 100 tahun. Qarn artinya, yaitu apa? Soyasi. Apa tanduk. Jelas bukan itu yang dimaksud. Namun yang pertama yaitu generasi. Setiap generasi dari umatku ada orang-orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Baik, melaksanakan firman Allah Ta'ala. Ini anak-anak atau abang-abang yang membantu. Dalilnya apa? Perintah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Anak-anak ada ya? Ayah. Ewa fastabiqul khairat. Maka hendaknya kalian berlomba-lomba di dalam kebaikan. Siapa yang ingat dalil yang lain? Abu Turab? Ewa, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Di dalam kenikmatan surga yang seperti itulah hendaknya mereka orang yang berlomba-lomba, yang bersaing mengadakan persaingan. Dalil yang lain lagi? Ada dalil yang lain. Minimal 2. Siapa yang membantu? Siapa yang membantu lagi? Ada. Yaitu apa? Allah Ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannah. Dan bersegeralah kalian menuju kepada pengampunan dari Rabb kalian dan surga. Sabiqu ila maghfiratim min rabbikum wa jannat. Berlomba-lombalah kalian menuju kepada pengampunan dari Rabb kalian dan surga-surga. Baik. Tayyib. Ini adalah keutamaan. Nabi mentansis umat ini akan senantiasa ada ahli ibadahnya. Ahli ibadah bukan hanya di kalangan umat terdahulu. Di umat ini juga banyak. Tayyib. Ada juga yang mampu menyaingi ahli ibadah melalui ibadah yang lain yang nilainya sangat tinggi. Yaitu apa? Thalabul ilmi syar'i. Ini lebih utama daripada nawafilul ibadat. Kata Imam Ahmad, kata Imam Abdullah ibnul Mubarak, kata Imam Syafi'i. Menuntut ilmu syar'i itu lebih utama daripada ibadah yang sifatnya mustahabah. Tayyib. Demikian pula masalah apa itu ar-raddu 'alal mukhalifin. Ini jihad fisabilillah. Lebih utama daripada puasa dan sholat. Kata Imam Ahmad, kalau dia puasa dan sholat ini untuk dia sendiri. Tetapi kalau dia membantah ahlul batil, maka ini untuk dia dan untuk seluruh umat, dan itu adalah lebih utama. Sebagaimana kata Yahya bin Yahya al-Laitsi an-Naisaburi, ar-raddu 'alal mubtadi'ah mujahid fi sabilillah. Orang yang membantah mubtadi'ah, dia adalah mujahid di jalan Allah. Dan seterusnya. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.